Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Isra Arsad dari Program Pasca Sarjana IAIN Palopo, jurusan atau prodi Hukum Keluarga Islam. Dalam presentasi kali ini saya ingin memaparkan tentang politik hukum dan peradilan agama. Pada politik hukum dan peradilan agama yang ingin saya bahas adalah bagaimana periode pengakuan HAM di Indonesia. Pengakuan HAM di Indonesia ternyata terbagi atas 4, yaitu masa penjajahan, periode lama, reformasi atau pasca reformasi, dan era modern. Pada masa penjajahan atau awal kemerdekaan, yaitu kolonialisme dan proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Kemudian pada periode Orde Lama terhitung sejak tahun 1945 sampai ke 1966 dan Orde Baru sejak tahun 1966 sampai ke 1998. Pada masa reformasi yaitu pada tahun 1998 dan pasca reformasi dengan pembentukan Komnas HAM yaitu pada tahun 1993. Dan era modern yang mencakup amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pada tahun 1999 hingga tahun 2000. Legislasi dan kebijakan serta peran internasional terlibat pada era modern ini. Selanjutnya mengenai penjelasan periode pengakuan HAM di Indonesia. Pengakuan HAM di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di mana hak-hak dasar penduduk asli sering diabaikan, menyebabkan ketidakadilan dan diskriminasi. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia mulai membentuk dasar-dasar negara yang merdeka, termasuk pengakuan hak asasi manusia. Meskipun dalam konteks politik yang bergejolak, namun pada masa pemerintahan Soeharto terjadi banyak pelanggaran HAM serius. Beberapa di antaranya itu era reformasi pada tahun 1998 membawa perubahan signifikan dalam pengakuan dan perlindungan HAM. Komnas HAM dibentuk untuk mempromosikan dan melindungi HAM di Indonesia. Amandemen Undang-Undang tahun 1945 dan HAM. Meskipun ada kemajuan di Indonesia, Indonesia menghadapi tantangan dalam penegakan HAM. Organisasi pemerintah dan non-pemerintah yaitu aktivis HAM juga memiliki peran penting dalam advokasi dan pemantauan pelanggaran HAM serta mendorong pemerintah untuk bertanggung jawab. Selama ini pengakuan hak asasi manusia di Indonesia terus berkembang, menggambarkan usaha dan tantangan dalam memperjuangkan hak-hak asasi setiap warga negara. Kemudian dasar hukum yang menyatakan tentang hak asasi manusia yaitu terdapat pada Undang-Undang 1945 Amandemen Kedua pada tahun 1945 hingga tahun 2000 memperkuat perlindungan HAM dengan memasukkan bab 10A tentang hak asasi manusia yang mencakup pasal 28A hingga 28J. Kemudian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia mengatur secara spesifik hak-hak asasi manusia di Indonesia, termasuk hak untuk hidup, hak atas keadilan, dan hak atas kebebasan, hak anak, dan hak perempuan. Dipertegas kembali pada tahun 2000, keluar regulasi tentang Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yaitu membentuk pengadilan HAM yang berwenang mengadili pelanggaran HAM berat seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai institusi hak asasi manusia. Apa saja institusi hak asasi manusia yang diatur oleh Indonesia? Yang pertama yaitu Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dibentuk untuk mengawasi, menyelidiki, dan memediasi masalah-masalah yang terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua, Pengadilan HAM, lembaga yudisial yang khusus menangani kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang tergolong berat. Kemudian Ombudsman RI, lembaga negara yang mengawasi pelayanan publik termasuk pelanggaran hak asasi manusia dalam pelayanan publik.
Kebijakan dan program pemerintah tidak terlepas akan upaya agar efektifnya peraturan hak asasi manusia. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia atau RANHAM, program pemerintah untuk meningkatkan perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia melalui berbagai kegiatan termasuk pendidikan HAM, peningkatan kesadaran masyarakat dan penegakan hukum. Yang kedua, kerjasama internasional. Indonesia aktif dalam forum internasional untuk hak asasi manusia seperti Dewan HAM PBB yang terlibat dalam penyusunan serta implementasi konvensi-konvensi internasional terkait hak asasi manusia. Pengaturan tentang HAM tidak terlepas dari masalah serius. Masalah HAM adalah masalah serius. Ini yang perlu digarisbawahi yang merupakan tinjauan paling utama dari permasalahan HAM adalah banyaknya kasus-kasus yang terjadi sepanjang tahun 2023. Komnas HAM sendiri pada Januari hingga Juni mencatat telah menerima sebanyak 2.403 berkas pengaduan terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia dari seluruh Indonesia. Dan total berkas pengaduan tersebut tercatat sebanyak 1.415 kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia dilaporkan masyarakat kepada Komnas HAM. Hal ini mengingat dalam satu kasus bisa terdapat lebih dari satu kali penyampaian atau pengaduan berkas atau agenda. Pihak yang paling diadukan kepada Komnas HAM RI adalah Polri, sebanyak 405 aduan, korporasi sebanyak 198 aduan, pemerintah pusat sebanyak 1.308 aduan, dan pemerintah daerah 1.300 yaitu sebanyak 134 aduan. Selain itu, terdapat kategori pihak teradu yang berasal dari negara lain, yakni warga negara asing sebanyak 3 aduan dan pemerintah negara lain sebanyak 3 aduan. Mengapa masalah HAM adalah masalah yang serius? Permasalahan HAM meliputi berbagai tantangan dan permasalahan. Di antaranya, pelanggaran hak asasi manusia terjadi kasus-kasus pelanggaran HAM, baik yang bersifat struktural maupun yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kesenjangan implementasi, terkadang terdapat kesenjangan antara regulasi yang ada dengan implementasi di lapangan, termasuk dalam hal penegakan hukum dan pemberian saksi terhadap pelanggar HAM. Yang ketiga, kesadaran dan pendidikan HAM. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai hak asasi manusia sering terjadi dan menjadi penghambat penegakan HAM di Indonesia. Peran masyarakat sipil. Yang pertama, LSM dan aktivis HAM. Organisasi non-pemerintah dan para aktivis HAM memainkan peran penting dalam advokasi dan pemantauan pelanggaran HAM, serta mendesak pemerintah untuk lebih serius dalam penegakan hak asasi manusia. Yang kedua, peran media. Media massa turut berperan dalam mengungkap kasus-kasus pelanggaran HAM dan menyuarakan hak-hak korban. Politik hukum pengakuan hak asasi manusia di Indonesia terus berkembang seiring dengan dinamika politik, sosial, dan ekonomi. Tantangan yang dihadapi juga menjadi dorongan bagi pemerintah dan masyarakat untuk terus meningkatkan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.